Salam jumpa teman-teman sekalian, bersama dengan saya Adi Patriabara kembali dalam Mirror, sebuah refleksi pribadi sederhana yang semoga bermakna untuk kita semua. Dengan penuh sukacita kita menyambut Hari Raya Idul Adha atau dikenal juga dengan Hari Raya Kurban. Tentu ada situasi yang sedikit berbeda sebab kita merayakannya di tengah-tengah situasi pandemi. Namun keadaan yang tidak mudah ini pada banyak orang justru memberikan getaran yang terasa begitu kuat dalam kalbu. Mengapa? Karena di tengah situasi yang sulit bagi kita semua, kita dipanggil untuk berbagi, memberi apa yang kita miliki bagi sesama kita. Pada umumnya di tengah situasi yang sulit semacam pandemi ini menjadikan orang semakin egois, semakin mementingkan dirinya sendiri. Kita tentu pasti masih ingat ada banyak orang yang pada awal pandemi ini dengan serakah dan hanya memikirkan keuntungan semata-mata menimbun masker dan hand sanitizer sehingga di pasaran harganya melangit. Kita juga mungkin masih ingat ada banyak orang yang memborong bahan makanan karena khawatir dengan keadaan tanpa peduli dengan orang lain. Semua itu menjadi penanda bahwa kita adalah makhluk yang egois. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, keegoisan kita sudah terlihat dengan jelas dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah keluarga. Cobalah kita bercermin. Bukankah banyak hal egois yang kita lakukan? Ada anak yang menuntut ibunya yang telah renta hanya karena dianggap menjual harta warisan. Keluarga yang hidup dalam kebencian dan permusuhan karena merasa warisan dibagikan secara tidak adil. Bahkan angka perceraian yang terus meningkat menunjukkan betapa kita adalah makhluk yang egois, dan banyak contoh egoisme lain di rumah tangga kita masing-masing. Di jalan raya, betapa keegoisan kita juga tampak dengan jelas. Berulang kali kita mendengar peristiwa keributan bahkan perkelahian di jalan terjadi hanya akibat tidak terima disalib kendaraan lain, merasa haknya diambil orang lain. Tidak jarang ada yang tewas akibat konflik jalan raya itu. Di kantor, aksi jilat, sikut, dan tindas seakan lagu lama yang terus berulang. Korupsi menjadi benalu yang sukar diberantas. Perkoncoan yang tampak begitu jelas seakan menjadi lumrah. Contoh-contoh ini menunjukkan egoisme mendapatkan wadah yang begitu luas dalam hidup kita. Seakan mau mengatakan kalau nggak egois nggak bakalan sukses. Justru di tengah keadaan semacam ini kita dipanggil dan diingatkan melalui Hari Raya Idul Adha untuk memberi atau menyerahkan sesuatu yang kita miliki, diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Ada sedikit catatan yang mungkin dapat menjadi pengetahuan kita. Dalam kasanah bahasa Indonesia ada istilah yang kerap tertukar, yaitu kurban dan korban. Yang satu pakai U, yang satu pakai O. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama dalam bahasa Arab, kurban. Dalam perkembangannya kata kurban dan korban menjadi berbeda makna. Kata kurban dimaknai sebagai persembahan kepada Tuhan atau pemberian untuk menyatakan kesetiaan. Sedangkan kata korban lebih dimaknai sebagai objek penderita. Orang atau binatang yang menderita akibat sebuah kejadian atau perbuatan jahat dan sejenisnya. Kurban lebih terkait dengan kesediaan menahan diri, mengosongkan diri, dan berfokus pada sesama. Korban lebih terkait dengan egoisme yang mengorbankan orang lain demi kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Dalam Hari Raya Idul Adha ini istilah yang tepat adalah kurban. Kita bersedia mengorbankan kepentingan kita, ego kita bagi orang lain yang berkekurangan. Inilah sejatinya yang diajarkan dalam agama. Agama sejatinya tidak pernah mengajar kita untuk mengorbankan orang lain, melainkan merelakan diri kita untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Orang yang beragama secara benar bukanlah orang yang mengorbankan orang lain, melainkan bersedia mengorbankan diri bagi kepentingan orang lain. Marilah kita bercermin. Sudahkah cara beragama kita lakukan dengan baik? Salam Mirror.